Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pola manajemen rumah peribadatan sekolah yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Gita Sundari, sebagai moderator dengan NIM 2024-7. Yang kedua itu Dinda Riza Azhara dengan NIM 2023-6 sebagai pemateri. Yang kedua itu Faizul Hamdani dengan NIM 2024-1 sebagai pemateri, dan Fiska Septi Meldi NIM 2024-5 sebagai pemateri. Langsung saja materi yang pertama yaitu masjid yang akan dibacakan oleh rekan saya Fiska. Kepada Fiska Septi Meldi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Fiska Septi Meldi akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang masjid. 1. Pengertian masjid sekolah. Masjid berasal dari kata kerja sajadah, artinya duduk. Itu menurut Sadali pada tahun 1984. Kata masjid menunjukkan ke arti nama tempat, yaitu tempat duduk. Masjid dilihat dari sudut bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu sajadah yasjudu sujudan, yang berarti tempat sujud, tempat sholat, atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid dilihat dari sudut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat sujud, tempat sholat, atau tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Armi pada tahun 2009. Dalam perkembangan sejarah Islam, pengertian masjid mengalami perubahan. Tidak saja sebagai tempat sholat atau ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat kegiatan umat Islam. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajarkan dan menerangkan hukum-hukum Islam atau memecahkan masalah-masalah duniawi di dalam masjid. Jadi dapat disimpulkan bahwa masjid sekolah merupakan suatu tempat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan peribadatan baik bagi peserta didik, guru, maupun pihak sekolah lainnya dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa serta membentuk kepribadian yang baik. Dengan adanya masjid di sekolah, maka semua warga sekolah dapat memanfaatkan keberadaannya dan menggunakannya sebagaimana fungsinya. Yang kedua yaitu kebutuhan masjid di sekolah. Masjid sekolah idealnya dapat menampung sekitar 400 orang. Untuk mendukung pelayanan terhadap siswa, masjid hendaknya dilengkapi dengan peralatan sound system yang memadai serta fasilitas audiovisual, sehingga jemaah dapat beribadah dengan baik dan khusyuk. Di beberapa sekolah, masjid tidak hanya diperuntukkan bagi siswa saja, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar yang ingin sholat berjemaah di masjid tersebut. Masjid idealnya memiliki berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan masjid tersebut. Di antaranya peralatan sholat seperti mukena, sound system, lemari perpustakaan yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran, serta kitab-kitab lainnya, serta lemari administrasi untuk menyimpan arsip. Di samping itu juga tersedia Al-Quran, buku-buku keagamaan lainnya yang tersimpan di lemari tersebut. Slide selanjutnya. Baik, materi yang ketiga yaitu tentang peran dan fungsi masjid sekolah. Adapun peran masjid yaitu 1. Masjid sebagai pusat kegiatan budaya muslim. Akidah, syariat, ibadah, muamalah, serta akhlak adalah dipisahkan. Dengan demikian, kegiatan budaya bagi muslim adalah ibadah yang mesti didasarkan motifnya dan dilaksanakan selaras atau mempergunakan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Yang kedua, masjid sebagai pusat informasi. Bagi seorang muslim, informasi tertinggi adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sunnah.
serta pikiran-pikiran yang diambil atau berasal dari kedua sumber tadi, yang diutarakan oleh pribadi-pribadi di dalam lingkungan masjid melalui bentuk lisan seperti khutbah-khutbah, kuliah-kuliah duha, maupun kursus-kursus yang diselenggarakan dalam forum-forum yang diorganisasikan di masjid. Yang ketiga yaitu masjid sebagai pusat organisasi kegiatan masyarakat. Dengan diwajibkannya kepada jemaah yang bermukim di sekitar masjid, khususnya sholat seperti yang kita ketahui, macam dan cara di masjid masing-masing. Sebenarnya, masjid juga memiliki potensi sebagai pusat pendidikan, misalnya khutbah dan kuliah subuh atau duha. Melalui pelaksanaan serta pengorganisasian sajian tertentu sudah dapat digolongkan pada pendidikan, yaitu usaha yang secara sadar dan sengaja merubah pengikut dari satu keadaan kepada keadaan lain yang mengangkut berpikir, bersikap, merasa, beriman, bertindak, dan sebagainya. Yang kelima, masjid sebagai titik pusat permukiman. Nah, dengan fungsi-fungsi masjid seperti tersebut, dapat dibayangkan pada hakikatnya masjid memiliki potensi untuk menjadi titik pusat permukiman. Masjid memiliki potensi terkait dengan lingkungan fisik atau spiritual serta kaitan-kaitannya satu sama lain. Oleh karena itu, masjid selain merupakan tempat peribadatan khusus, juga sebagai pusat perhatian masyarakat yang berada dalam tata permukiman. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih, Fiska. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Faizal Hamdani. Kepada Hamdani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi masjid sekolah. Masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan mental siswa, yaitu yang pertama fungsi ibadah atau pembinaan iman dan takwa. Fungsi ini sesuai dengan arti kata masjid itu sendiri, yaitu tempat sujud kepada Allah. Tetapi pengertian tempat ibadah di sini tidak hanya menyangkut ibadah yang bersifat individual seperti iktikaf, salat wajib dan sunat, membaca Al-Quran, melainkan juga ibadah yang bersifat jamaah yang dilakukan secara bersama-sama seperti sholat Jumat dan lain-lain. Dengan demikian, siswa akan biasa terlatih apabila kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat individual maupun jamaah kalau di sekolah atau di madrasah sudah biasa dilaksanakan. Yang kedua, fungsi sosial kemasyarakatan. Di samping sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan berorganisasi, musyawarah, kebersihan, dan sebagainya. Siswa harus benar-benar diberi pemahaman tentang bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat, sebab suatu saat nanti siswa akan kembali ke masyarakat. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Kegiatan belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat pula dilaksanakan di berbagai tempat yang kira-kira dianggap efektif untuk terciptanya suasana belajar. Masjid juga merupakan salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat belajar mengajar, khususnya pelajaran agama, seperti contohnya pelajaran Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Jangan disangka masjid tidak memiliki peran secara ekonomi. Mungkin orang lupa tentang berbagai kegiatan seperti pengelolaan kas masjid, infak, sedekah, zakat, dan lain-lain. Ini semua berkaitan dengan masalah perekonomian. Misalnya dengan memberdayakan infak, sedekah, meski uang kenceringan lama-lama menjadi banyak. Hasilnya bisa dipakai membeli sejadah, karpet, dan sebagainya. Slide selanjutnya, moderator. Kemudian aspek-aspek bangunan masjid sekolah.
Secara umum, dalam hal bangunan masjid harus memperhatikan beberapa aspek karena itu akan berpengaruh terhadap keberadaannya nanti. Beberapa aspek tersebut diantaranya yaitu letak bangunan masjid. Masjid harus memiliki ruang halaman yang cukup luas untuk menampung meluapnya jamaah dan pelebaran bangunan, serta bertujuan agar masjid diberi kesempatan menampakkan kebesarannya. Makin besar jarak penglihatan, semakin banyak yang nampak bagian-bagian arsitekturnya, makin banyak kesempatan kita mengatur pertanaman atau landscaping, serta semakin nampak monumentalitasnya. Kemudian yang kedua, persyaratan bangunan masjid. Islam tidak mencanangkan persyaratan ketat bagi desain bangunan masjid. Adapun komponen-komponen masjid sebagai perlambangan alam semesta misalnya ubah, dihayati dari dalam sebagai lengkung langit, bumi adalah lantai di bawah lengkung itu, dan lain sebagainya. Kan tetapi hal itu bukan merupakan ketentuan agama sehingga kita bebas untuk merencanakan masjid sesuai dengan tradisi teknik bangunan di lingkungan masing-masing. Kemudian yang ketiga, persyaratan kesehatan. Tata nilai Islam mengajarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu langsung didampingkan dengan mensucikan pakaian yang diperluas menjadi lingkungan. Ini berarti pentingnya muslim mengatur kebersihan diri serta lingkungan-lingkungan termasuk lingkungan khusus yang bernama Baitullah. Dalam mendesain arsitektur masjid akan ingat mengenai sistem penghawaan dan yang sebaik-baiknya. Penjernihan air wudhu dan mandi, tempat wudhu, halaman yang penuh dengan hijau-hijauan yang menyegarkan dan sebagainya, sehingga jamaah terjaga kesehatannya. Di samping terjaminnya kesenangan berada di dalam dan lingkungan masjid, jamaah dan pengurus masjid akan mengusahakan agar kebersihan fasilitas terutama tempat wudhu dijaga secara teratur. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hamdani yang telah membacakan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen masjid di sekolah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengelolaan masjid itu harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Menurut Mubarak, manajemen masjid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu manajemen pembinaan fisik dan pembinaan fungsi masjid. Manajemen pembinaan fisik masjid meliputi kepengurusan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik masjid, dan pemeliharaan kebersihan. Yang kedua itu pembinaan fungsi masjid adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan peradaban Islam. Dapat disimpulkan ada 4 kegiatan manajemen masjid di sekolah yang dilakukan oleh suatu organisasi unit sekolah. Yang pertama itu merencanakan kegiatan masjid sekolah. Ada 4 hal yang harus dilakukan dalam merencanakan kegiatan masjid sekolah. Yang pertama itu merumuskan tujuan kegiatan masjid sekolah yang ingin dicapai. Yang kedua itu memilih program kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan masjid sekolah. Yang ketiga itu mengembangkan alternatif dalam pelaksanaan program kegiatan masjid. Yang keempat itu mempersiapkan dan mengkomunikasikan program kegiatan masjid sekolah. Manajemen yang kedua itu mengorganisasikan kegiatan masjid sekolah. Mengorganisasikan kegiatan ini maksudnya mengelompokkan kegiatan masjid sekolah yang diperlukan dengan menetapkan susunan unit organisasi sekolah yang memanage masjid sekolah dan menetapkan peran masing-masing bidang atau anggota pada unit organisasi tersebut. Ada 3 hal yang dilakukan dalam mengorganisasikan kegiatan masjid sekolah. Yang pertama itu menyediakan berbagai fasilitas perlengkapan masjid dan tenaga kerja yang diperlukan dalam melaksanakan programnya. Yang kedua itu membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi
antar anggota unit organisasi sekolah dalam melaksanakan program kegiatan masjid sekolah. Yang ketiga itu mengadakan pendidikan dan latihan bagi anggota unit organisasi sebagai bekal dalam melaksanakan program kegiatan masjid sekolah. Kegiatan manajemen yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan masjid sekolah. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan masjid sekolah. Yang pertama itu menyediakan berbagai fasilitas perlengkapan masjid dan tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua itu membentuk struktur dan wewenang dan mekanisme koordinasi antar anggota unit. Yang ketiga itu mengadakan pendidikan dan latihan bagi anggota unit organisasi sebagai bekal dalam melaksanakan program kegiatan masjid sekolah. Yang keempat itu ada kegiatan manajemen menilai kegiatan masjid sekolah. Menilai kegiatan masjid dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, menilai dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta memperbaiki kesalahan. Ada 5 kegiatan yang dilakukan dalam menilai kegiatan yang dilaksanakan di masjid sekolah. Yang pertama itu menentukan tujuan penilaian kegiatan masjid sekolah. Yang kedua itu mengembangkan indikator ketercapaian tujuan kegiatan masjid sekolah. Yang ketiga itu menyusun kisi-kisi instrumen penilaian kegiatan masjid sekolah. Dan yang keempat menentukan bentuk instrumen penilaian kegiatan masjid. Dan yang kelima ialah menggunakan instrumen penilaian kegiatan masjid sekolah tersebut. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dinda Riza Azahra. Kepada Dinda Riza Azahra dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas program masjid di sekolah. Adapun program masjid di sekolah secara umum terdiri dari program harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan insidental. Yang pertama yaitu program harian. Yang di dalam program harian ini ada agenda zuhur, yaitu satuan kegiatan untuk mengisi waktu zuhur dengan rohani seperti tilawah Quran, tausiah, dan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua yaitu program masjid bersih, yaitu program kegiatan yang mengupayakan piket kebersihan masjid. Selanjutnya yaitu ada program mingguan. Nah, yang pertama, media education adalah program yang dirancang untuk pengembangan tabiah dan keilmuan keislaman dengan target memberantas buta huruf Al-Quran. Yang keduanya yaitu media artistik adalah program dakwah Islamiyah dengan menggunakan media seni, yakni dalam hal ini adalah nasyid untuk sebuah ekspresi dan visualisasi seni Islam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan simpati generasi muda Islam kepada seni musik Islam, dan juga media dakwah dengan senandung-senandung yang menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang selanjutnya ada bedah buku. Bedah buku ini adalah kegiatan yang diadakan oleh masjid sekolah untuk memberikan informasi maupun pengetahuan mengenai maupun yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta mempertebal iman siswa. Dalam hal ini, pemateri bedah buku tidak harus berasal dari luar ataupun pengarang buku tersebut, tetapi dapat berasal dari lingkup sekolah, misalnya guru agama dari sekolah tersebut, ataupun guru yang lainnya. Yang kedua yaitu ada ceramah agama. Ceramah agama ini adalah kegiatan yang diadakan oleh masjid, di mana pematerinya adalah guru agama di sekolah tersebut. Di setiap bulannya diadakan secara bergilir per kelas.
Nah, selanjutnya ada program tahunan. Pertama dari program tahunan ini ada Ramadan Berprestasi. Ramadan Berprestasi ini adalah kegiatan semarak Ramadan yang disetting untuk mempertajam ketakwaan kepada Allah, untuk memperbarui semangat jihad fi sabilillah atau memompas spiritual para generasi muda Islam dan sebagainya. Yang kedua yaitu Istighosah bersama menjelang UAN adalah kegiatan yang diadakan oleh sekolah, yakni berdoa agar siswa diberi kemudahan dalam menghadapi UAN. Kegiatan peringatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada program insidental. Program insidental ini adalah program atau kebijakan yang diambil jika suatu saat ada hal-hal yang insidental dan menyangkut binayah Islamiyah, maka diadakan sebuah langkah kerja atau aplikasi. Bentuk aplikasinya bisa berupa yang pertama yaitu penggalangan dana kemanusiaan dan bencana alam, dan yang kedua yaitu kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gereja. Slide selanjutnya, moderator. Nah, menurut Sairin tahun 2005, gereja-gereja di Indonesia telah sejak lama memahami bahwa sekolah-sekolah Kristen adalah wahana yang paling strategis, tidak saja dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam memperkenalkan, membagikan, serta mentransfer nilai-nilai Kristiani kepada para peserta didik. Sekolah-sekolah merupakan ujung tombak terkala gereja dan komunitas Kristen berinteraksi dengan masyarakat luas. Sekolah-sekolah Kristen sepanjang sejarahnya telah turut membentuk pola pikir, wawasan, sikap, perilaku para peserta didik, sehingga ketika mereka telah menjadi pemimpin dalam suatu organisasi atau komunitas, wawasan dan kebijakan mereka amat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang telah mereka alami di sekolah-sekolah Kristen tersebut. Dalam konteks ini, di masa depan hubungan gereja dengan sekolah harus terus-menerus dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Gereja tidak boleh apatis dan membiarkan sekolah berjalan sendiri, lepas dari visi misi yang diemban oleh gereja. Gereja juga harus terus-menerus memantau agar sekolah Kristen tidak terpenjara pada kekristenan simbolik serta kekristenan ornamental. Artinya, sebuah kekristenan yang hanya dipresentasi melalui pengadaan kebaktian dan doa pada hiasan-hiasan ayat Alkitab yang terpampang di dinding. Tapi kekristenan yang menjadi norma, standar, roh, dan kehidupan dalam sekolah dasar. Dan hal itulah yang harus menjadi agenda gereja dan sekolah di masa depan. Penyiapan para pemimpin bangsa, pemimpin umat tak bisa tidak harus menjadi bagian dari agenda sekolah-sekolah kita itu. Berarti mutu akan memegang peranan penting. Baiklah, hanya sekian materi yang ada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dinda Riza Azahra. Kami dari kelompok 2 telah selesai membahas materi mengenai manajemen layanan rumah peribadatan sekolah. Untuk itu kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penampilan materi. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.